Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita Racing 2, renungan singkat Sabtu. Nah, saudara, sekarang kita sudah berada di dalam Sabtu kedua di bulan September 2023. Nah, program ini adalah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari Sabtu secara singkat, saudara. Supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, kita dapat mengerti firman Tuhan, sehingga kita dituntun dan sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita bersyukur untuk bulan September ini adalah kita membahas tentang yang namanya hati, saudara. Sabtu kemarin kita sudah belajar, sudah membahas bahwa Tuhan itu tidak melihat paras. Tuhan tidak melihat fisik kita. Apakah kita kuat, kita tinggi, kita ganteng, cantik gitu ya kan. Yesus juga tidak melihat kepintaran kita, tidak melihat kecerdasan kita, tapi dia melihat hati, saudara. Walaupun kita misalkan ada orang yang nggak pintar-pintar banget itu ya kan, nggak cerdas banget, tapi ketika hati dia mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa dalam kehidupannya. Biarlah kita mau belajar hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan haus akan Engkau ya Bapa, akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat kembali lagi di hari Sabtu dan di dalam renungan singkat ini ya Bapa. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada kami, berikan pewahyuan, urapi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Kristus Yesus. Dan kami akan terus belajar firman Tuhan, agar kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu, semakin hari dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara, bulan ini kita akan belajar tentang yang namanya hati. Nah, untuk kali ini, untuk Sabtu kedua ini, saya beri judul pembahasan kita pada hari ini adalah hati yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti setiap kita ngomong lembut gitu ya kan saudara. Kita ngomongnya pelan-pelan gitu, lembut. Halo, yo begitu ya. Iya, yuk kita baca kitab yuk gitu ya kan. Itu mah bukan lemah lembut saudara ya kan. Kalau cowok keker ngomongnya begitu, gimana pikiran kita saudara ya kan. Emangnya kita LGBT ya kan. Saudara hati-hati ya.
Zaman sekarang tuh LGBT banyak, saudara. Ya kan? Sekarang istri-istri saingannya nambah. Apalagi kalau anak-anak muda, cewek-cewek. Sekarang saingan nambah, saudara. Ya kan? Bukan hanya cewek lagi, cowok juga, ya kan? Cowok suka sama cowok, geli ya, saudara, ya kan? Tapi itulah faktanya, saudara. Bahkan di beberapa negara LGBT dilegalkan, didukung. Wah, makin bahaya, saudara, dunia ini. Kita harus jaga anak-anak kita dengan benar. Istri-istri kadang-kala nambah permasalahannya, ya kan? Jangan suami kita selingkuhnya sama laki-laki juga gitu, ya kan? Hati-hati, saudara. Jadi lemah lembut itu bukan kayak bencong gitu ya, banci, wajahnya lembut gitu, ya kan? Halo, halo gitu. Wah, bukan, saudara. Jadi hati yang lemah lembut itu artinya adalah hati yang mau dibentuk, ya kan? Dibentuk oleh siapa? Oleh Tuhan tentunya, oleh firman Tuhan. Lawan dari lemah lembut apa, saudara? Keras kan? Lembut itu kan lembek. Lawan katanya keras. Berarti kita jangan menjadi hati yang keras. Hati yang keras apa? Mau diapa-apain nggak bisa, saudara. Mau dibentuk nggak bisa. Namanya batu, kalau mau dibentuk dia nggak bisa kan, paling pecah, das. Jangan sampai hati kita seperti batu keras, yang ditegur marah, ya kan, yang dinasihati nggak terima, menganggap dirinya benar terus, ya kan. Makanya kalau udah ditegur, sudah diketok, akhirnya batunya pecah, malah hatinya pecah, malah hatinya terluka. Wah, ya orang itu tidak bisa dibentuk oleh Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau, kita itu harus hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Seperti tanah liat, ya kan? Kan ada lagunya kan, bagaikan bejana, ya kan, yang siap dibentuk. Karena apa? Bejana itu sebelum dibentuk menjadi tanah liat dulu. Dari tanah liat dibentuk, saudara. Kalau tanah liat dibentuk itu mudah, ya kan? Karena masih lembut. Di, dibuat seperti apa juga bisa oleh pembuatnya. Makanya senang gitu yang pembuat tanah liat. Coba tanah liatnya kalau udah jadi keras, udah nggak bisa diapa-apain, saudara. Nah, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus punya hati yang lemah lembut, hati yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Bukan dibentuk oleh dunia ini, tapi dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kenapa sih kita harus menjadi hati yang lemah lembut? Karena apa? Karena teladan kita, Gembala Agung kita, Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara, dia mempunyai hati yang lemah lembut juga. Coba kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya saudara, aku di sini adalah Yesus. Karena Yesus itu lemah lembut. Maka saya dibilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Artinya apa? Kita harus punya hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, sehingga kita bisa belajar dibentuk oleh Tuhan, oleh Yesus, oleh firman Tuhan. Dan jiwaku,
jiwamu akan mendapat ketenangan. Jika hati kita lembut, pasti kita memiliki ketenangan, ya kan? Orang yang bersalah kepada kita nggak pusing, ya kan? Ya udahlah, kita lepaskan pengampunan. Disinggung sedikit, kita nggak langsung tersinggung. Dihina nggak langsung marah. Tapi kita belajar, kita menjadi hati yang lemah, lembut, ya kan? Bahkan di Matius 5 ayat 5, coba kita lihat saudara. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lihat saudara, luar biasa. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut, dia memiliki bumi. Maksudnya memiliki bumi ini bukannya jadi kita punya bumi seutuhnya, ya saudara. Jadi ini suatu kiasan, suatu perumpamaan gitu, ya kan. Artinya apa? Kalau orang yang lemah lembut, dia bisa membawa situasi, dia bisa berpengaruh kepada orang lain, memiliki bumi, dia bisa mengendalikan keadaan. Pernah gak nemuin orang kalau ada dia, keadaannya langsung berubah saudara, ya kan? Langsung ceria, langsung bahagia, langsung berfokusnya kepada dia saudara. Dia sekarang dia bisa membawa diri, hatinya lemah lembut, hatinya nggak kaku, nggak kasar, nggak keras gitu saudara. Pasti orang yang lemah lembut disayang Tuhan dan juga dikasihi oleh sesama kita manusia saudara. Karena itulah yang dicari, karena zaman sekarang hati-hati itu pada keras, susah ditegur, susah dibentuk, pikirannya selalu menang sendiri, selalu benar, nggak pernah salah, nggak ada kelemah lembutan, nggak ada kerendahan hati. Maka orang itu biasanya tidak pernah berubah, tidak bisa berubah, bahkan tidak disukai oleh orang sekitar saudara. Karena kalau ada dia lagi ngeselin nih gitu, ya kan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi kita harus menjadi berkat, ya kan saudara. Yes, kita mau belajar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hati yang murni, ya kan. Hati yang murni penting, tapi hati yang lemah lembut juga perlu saudara. Nah, yang perlu kita perhatikan nih saudara, ya, dalam hidup kita yang perlu kita melembutkan hati. Itu untuk apa? Yang pertama, untuk apa? Panggilan Kristus, panggilan Tuhan Yesus, panggilan surgawi saudara. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Efesus 4 ayat 1 sampai 2. So itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, lihat saudara, kita harus lemah lembut dalam panggilan Tuhan, dalam pilihan Tuhan atas hidup kita. Di ayat 1 dikatakan, aku menasihatkan kamu, Paulus ini ya saudara, ya, menasihatkan mereka yang di Efesus. Aku ini adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, berpadanan dengan panggilan itu artinya apa? Kita menghidupi, kita masuk ke dalam panggilan Tuhan. Ada orang yang dipanggil nggak nengok kan, saudara?
Udah dipanggil namanya keras-keras, beberapa kali nggak nengok-nengok. Tapi ada orang yang dipanggil sekali, yes langsung. Dia nyamperin, dia menanggapi. Nah itu artinya berpadanan, saudara. Ketika dipanggil Tuhan, jawab yes Tuhan. Mendekat kepada Tuhan dan tanya apa yang harus aku lakukan Tuhan. Aku mau masuk melakukan panggilanku untukmu, itu saudara. Jadi kita lemah lembutkanlah hati kita untuk panggilan Tuhan supaya kita dapat hidup di dalam panggilan itu. Maka di ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Nah, untuk berpadanan dengan panggilan Tuhan harus rendah hati, lemah lembut dan sabar. Saudara juga memiliki kasih. Kalau orang yang gak lemah lembut, gak mungkin dia bisa menerima panggilan Tuhan. Pasti dia maunya hidupnya mau suka-sukanya sendiri sajalah. Bahaya saudara, ya kan. Nah yang kedua, kita harus melembutkan hati kita untuk bergaul intim dengan Tuhan Yesus, membangun relasi, membangun hubungan, saudara. Kalau orang yang gak punya lemah lembut, hati yang lemah lembut, dia gak akan mau untuk membaca Alkitab, berdoa setiap hari. Ya kan, program kita paling gak memfasilitasi kita, saudara, untuk bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa. Tapi saudara kalau bisa memang sebelum mendengarkan renungan ini, saudara bisa menyembah Tuhan dulu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dulu, saudara. Supaya hadirat Tuhan turun di dalam pujian penyembahan kita. Baru kita merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, lihat saudara ya, firman Tuhan itu begitu apa? Hidup. Bukan hanya hidup, tapi kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, pedang bermata dua artinya apa, saudara? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, itu pun kepada saya dulu, saudara. Tuhan membentuk saya, firman Tuhan itu kepada saya dulu, ya kan, sebagai hambanya. Karena dia bermata dua ke saya dan ke saudara. Jika kita terima pesan firman Tuhan ini, saya pun jadi lebih mengerti tentang firman Tuhan, saudara. Mengerti tentang kehendak Allah dalam kehidupan saya. Makanya kita harus bergaul, jadi kita tahu, kita mengerti firman Tuhan. Bahkan di sini dibilang firman Allah itu menusuk amat dalam sampai ke jiwa, sampai ke roh, bahkan ke sendi-sendi, ke sumsum, saudara. Karena firman Allah itu apa? Hidup. Firman Allah itu kuat untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang rusak, yang tidak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni, yang tadi pikiran negatif menjadi pikiran yang positif, yang tadinya suka marah-marah sekarang menjadi lemah lembut, ya kan. Dan juga sampai ke dalam roh kita dikasih makan, roh kita semakin kuat sehingga kita dapat peka kepada suara Tuhan, peka akan kehidupan ini, akan panggilan Tuhan, saudara. Itulah perlunya kita membangun intim, bergaul seperti Henok
dia bergaul intim dengan Tuhan, dia diangkat hidup-hidup. Tidak usah mengalami kesakitan, kematian, saudara. Itulah kerinduan kita ketika Yesus datang bela kita semua, dia angkat hidup-hidup. Sehingga kita tidak menderita mati, saudara, ya kan? Asik kalau langsung diangkat kan? Nggak berasa apa-apa, langsung diangkat oleh ketemu Tuhan Yesus. Yang penting apa? Kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita nggak perlu pusing kapan nih Tuhan Yesus datang, kapan Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan. Kita nggak usah pusing itu, saudara. Itu urusannya Tuhan, ya kan? Karena dalam firman Tuhan juga tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan tiba waktunya. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kita nggak perlu cari tahu, oh kapan nih. Karena nanti ada banyak hal-hal yang ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu, saudara. Jadi yang kita hanya lakukan apa? Hidup saja bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam iman. Ya kan, kalau kita pusing mikirin, wah ini kapan. Kita malah fokus kita nggak ke firman Tuhan. Fokus kita cuma, oh kapan nih Tuhan. Tapi kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya pada saat Yesus datang, kita siap. Ya siap Tuhan, saya sudah siap untuk dijemput ke dalam kerajaan sorga, saudara. Wah, itu yang kita rindukan kan, saudara. Nah, yang ketiga, yang perlu kita lakukan ketika kita harus melembutkan hati, yang ketiga, untuk tuntunan Roh Kudus kepada kehendak Allah. Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, jadi kita harus melembutkan hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus kepada kehendak Tuhan tentunya, saudara ya. Makanya di ayat ini bilang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan suatu pelanggaran, kita nih yang rohani nih, kita orang rohani kan, saudara ya. Ketika ada orang bilang, sok rohani lo, sok ini lo, jadi orang gereja lo ya sekarang gitu ya kan, biarin aja, saudara ya kan. Loh, itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Jangan dibilang, wah sok rohani lo, terus kita bilang, oh enggak kok, enggak. Jangan, saudara ya kan. Kenapa kita harus malu? Kadang orang yang jelek-jelek aja dia bangga kok. Ada yang orang bilang ini jelek-jelek gini mah gue pinter ya kan. Jelek-jelek gini gue bisa ini kuat ya kan. Lo jelek-jelek dibanggain, saudara. Nggak usah lah ngomong jelek-jelek ya kan. Di mata Tuhan kita semua ganteng-ganteng, cantik-cantik, saudara ya kan. Jangan bilang jelek-jelek gini, aduh jelek-jelek gini ya kan. Nah, kita ini jangan dikatakan, oh rohani lo, nggak usah tersinggung, biarin aja. Memang kita harus memiliki hal-hal yang rohani. Supaya apa? Memimpin orang itu. Jadi kita dituntun Roh Kudus untuk memimpin orang ke jalan yang benar di dalam roh lemah lembut. Roh yang mau dibentuk, roh yang mengasihi, saling merangkul, saudara, sehingga kita dapat memimpin orang-orang ke jalan yang benar, ke jalan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Orang yang gak lemah lembut, yang keras hatinya, gak mungkin bisa dituntun Roh Kudus, saudara. Bahkan jangan-jangan lama-lama Roh Kudus didukakan, tidak mau mendengarkan lagi kataan Roh Kudus. Itu yang bahaya, saudara ya kan. Ketika seorang sudah tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus, tentunya dia lama-lama akan menjadi orang yang murtad, orang yang tidak percaya Yesus. Itulah yang setan mau, saudara.
dengan tipu-tipu muslihat, sehingga hati kita menjadi keras, roh kita menjadi keras juga gitu ya kan, roh kita di nonaktifkan. Jadi kita harus lemah lembut dalam penontonan Roh Kudus. Yang keempat, kita harus menumbuhkan hati kita untuk apa? Berjuang untuk serupa, untuk menjadi seperti Yesus, bukan terus melakukan dosa, saudara. Ya kan? Memang sepertinya sulit sekali ya kan, target kita sangat tinggi ya, seperti Yesus. Tinggi, saudara. Ya, memang Tuhan itu dalam hidup kita tuh targetnya nggak ecek-ecek, saudara. Targetnya harus tinggi ya kan. Yesus juga menargetkan hidup kita dengan tinggi, standar hidup yang tinggi. Standar hidup kerajaan sorga. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Lihat ya saudara, dalam ayat ini dibilang kita harus membuang segala sesuatu yang kotor, kejahatan, dosa-dosa yang begitu banyak saudara, dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Nah itu tuh sampah. Nah, firman Tuhan tuh segala yang kotor itu kan sampah yang kotor kan, kejahatan ya kan, itu semua sampah saudara. Tapi terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan kita. Karena Yesus Kristus Tuhan mati dan tergantung di kayu salib, menderita mati di kayu salib itu untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Yang kita sudah belajar di bulan lalu tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, sekarang kita belajar lagi saudara, supaya kita berjuang untuk serupa dengan Yesus, dengan membuang dosa-dosa kita, tidak melakukannya lagi kan. Jadi kita terima, dengan kita menerima dengan lemah lembut firman Tuhan dalam kehidupan kita, tertanam di hati kita, lama-lama Roh Kudus akan menyempurnakan kita. Sama seperti Kristus Yesus, paling gak mendekati saudara. Ya kan? Mendekati. Mungkin gak serupa, gak sama betul, tapi yang penting mendekati. Yang kelima, kita harus melembutkan hati kita untuk selalu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang kelima adalah kita harus selalu bersyukur. Bersyukur artinya kita menyadari bahwa semua yang kita punya itu hanya dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita menyadari bahwa semuanya hanya dari Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Maka bersyukur itu luar biasa, akan mendatangkan iman, akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Bukan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut. Makanya diputar oleh Tuhan 40 tahun di padang pasir. Ya kan, karena bersungut-sungut, tidak bersyukur, padahal sudah dijaga Tuhan. Padahal siang dipimpin oleh tiang awan, ya kan, tiang awan. Malam dipimpin oleh tiang api, saudara. Dan setiap hari
diberi makan mana, turun langsung dari burung-burung merpati, saudara. Tapi mereka tidak melihat, tidak bersyukur atas penyertaan Tuhan. Makanya putar 40 tahun sampai kita bersungut-sungut, dan Tuhan hanya memutar-mutar hidup kita, nggak maju-maju, saudara. Cuma karena kita bersungut-sungut, rugi, saudara, ya kan. Nah, bersyukur harus memiliki hati yang lemah lembut. Karena kalau hati yang keras, hati yang menganggap dirinya paling benar, tidak mungkin bisa bersyukur. Ya kan, jadi kita harus selalu bersyukur karena ada berkat tersendiri. Yang keenam, melembutkan hati kita untuk apa? Dalam sikap dan perkataan. Ayub 15 ayat 11. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah, dan perkataan dengan lemah lembut ditujukan kepadamu. Kurang gak Tuhan? Kurang gak, saudara? Hiburan Tuhan, penghiburan Allah atas hidup kita, berkat-berkatnya, ya kan, anugerahnya, kasih karunia, kurang gak, saudara? Itu pertanyaan jawab untuk kita masing-masing. Terus kita harus apa? Perkataan yang lemah lembut. Itu supaya kita bisa jadi berkat, saudara, dalam sikap dan perkataan kita. Coba lihat di Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kita harus punya yang lemah lembut dalam sikap dan perkataan kita, supaya apa? Dapat meredakan kegeraman. Ketika ada orang yang marah-marah, orang yang kesal, emosi, kita jangan ikut emosi, jangan ikut menghina, jangan ikut dengan nada yang tinggi. Tapi kita harus apa? Lemah lembut, membawa meredakan kegeraman, membawa damai, saudara. Karena apa? Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, kita juga belajar jangan apa-apa perkataan kita pedas sama orang, tersinggung, marahlah orang itu. Jadi batu sandungan, saudara. Nggak bisa ngeliat Kristus dalam hidup kita. Jadi kita hidup harus melembutkan hati dan perkataan kita. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, kita harus melembutkan hati kita dalam pengajaran. Amsal 31 ayat 26, Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, seperti kita saat ini, saudara, selalu merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kita masing-masing, saudara. Jadi kita harus menerima pengajaran itu dengan lemah lembut, supaya pengajaran firman Tuhan itu masuk, tertanam dalam hati kita, dan juga kita dapat melakukannya, kan, saudara? Iya. Jadi dalam pengajaran firman Tuhan, kita aja sekolah, ya kan, selalu diajar. Kita harus belajar menjadi orang yang lemah lembut. Ketika hati kita keras, ada anak sekolah hatinya nggak mau diajar, keras. Akhirnya dia nolak pengajaran gurunya, saudara. Apa itu matematika, ya kan? Pusing-pusing ngitung sana ngitung sini, junjungan yang nggak jelas mau kemana gitu, ya kan? Itu kata orang yang benci matematika. Coba orang yang senang, anak yang senang matematika, wah, gue seneng banget sama guru matematika itu, ya kan? Ngajarnya bagus ya, pinter ya, gue jadi ngerti, gue jadi paham gitu, ya kan? Oh, sini. Nah, biar kita menjadi orang yang menyukai pengajaran firman Tuhan. Ketika kita menyukai firman Tuhan, kita nggak ada tuh, apa ini firman Tuhan?
Males denger firman Tuhan, denger apa ini, nggak boleh ngerokok lah ya kan, nggak boleh selingkuh, nggak boleh cerai, nggak boleh LGBT, ya firman Tuhan ribet gitu ya kan. Itu orang yang nggak senang firman Tuhan, dia lebih senang melakukan dosa. Coba kalau orang yang senang firman Tuhan, wah iya iya mantap ini firman Tuhan ya, benar-benar nggak boleh merokok, nanti paru-paru kita rusak, bait Allah di dalam tubuh kita rusak ya kan, yang harus kita jaga untuk melayani Tuhan. Kalau sakit kita sudah tidak bisa melayani Tuhan lagi, tidak bisa berdampak lagi, saudara. Itulah kita harus lemah lembutkan dalam pengajaran kita, dalam menerima pengajaran firman Tuhan, sehingga lalu pengajaran itu kita diubahkan. Sebagai ayat terakhir, sebagai ayat penutup di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-17. Nah, ini kesimpulannya, saudara. 1 Petrus 3 ayat 15-17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, simpulannya, saudara, yuk kita kuduskan Kristus. Artinya apa? Kristus itu sudah kudus, maka kita harus menguduskan Kristus dalam hati kita. Karena Kristus itu, Yesus sudah masuk ke dalam hati kita. Kita harus kuduskan. Kuduskan apa, saudara? Tidak menjauhi, tidak berbuat dosa lagi, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Ya kan? Itu artinya kita menguduskan Kristus dalam hati kita. Ketika Kristus ada dalam hati kita, masa kita melakukan dosa lagi? Masuk dong itu dosa bersama nama Yesus dalam hati kita. Itu namanya tidak menguduskan Kristus. Ya kan? Dan sini juga dibilang, siap sedialah, saudara. Untuk apa? Memberikan pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Ketika kita mati, ketika kita berhadapan dengan Yesus, akan kelihatan semua, akan menjadi tanggung jawab kita apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara. Kepada tiap-tiap orang ya kan yang meminta bertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kita harus memberitakan apa yang kita beritakan pada orang, pengharapan apa. Apa kita memberitakan firman Tuhan atau di dunia ini aja tuh, saudara ya kan. Tapi kita harus apa? Lemah lembut, hormat dengan hati yang nurani yang murni ya. Sabtu kemarin kita sudah belajar tentang hati yang murni ya kan. Nah, ini akan terus berlanjut, saudara. Ini dengan lemah lembut, hormat, dan dengan hati yang murni. Supaya apa? Mereka yang memfitnah kamu, yang menjelek-jelekan kita, nggak apa-apa, kita nggak usah balas. Kalau kita punya hati yang murni, kita hati yang lemah lembut, maka hidup kita yang saleh, hidup kita yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, mereka akan malu sendiri, saudara. Ya kan, kita nggak usah berbuat apa-apa, malah nanti kita yang berdosa. Biarlah firman Tuhan itu yang membuat mereka malu sendiri, saudara. Jadi intinya apa, saudara? Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada berbuat jahat. Ternyata berbuat jahat juga menderita, saudara. Mau berbuat baik menderita, berbuat jahat menderita. Mau pilih yang mana? Berbuat baik aja dong, ya kan?
Kalau berbuat jahat juga menderita, tapi menderitanya berbeda. Kalau kita berbuat baik, penderitanya dari luar, ada yang gak suka, memfitnah kita. Kalau kita berbuat jahat, menderitanya apa? Ya kena konsekuensi dosa. Bahkan pada matinya langsung tiket ke neraka, saudara. Ya kan? Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biar hati kita menjadi hati yang lembut. Nah, kita sudah belajar ada 7 hal. Paling gak ada 7 hal kenapa kita harus melembutkan hati kita. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasanya. Tuhan Yesus kita, saudara, dengan lemah lembut dia mengajar, dengan lemah lembut dia menegur murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya, termasuk kita. Ya kan, biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk oleh Kristus, dibentuk oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyertai kami, membimbing kami, memberikan hikmat kepada kami dalam pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau ajar setiap kami yang mendengarkan memiliki hati yang lemah lembut, sehingga kami dapat menerima panggilan-Mu ya Bapa, sehingga kami terus dibentuk hati kami melalui firman Tuhan. Biarlah kami juga mau melembutkan hati kami untuk bergaul intim dengan Engkau Yesus. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan biarlah juga kami juga mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena di dalam dunia ini hanya tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada Kristus, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah kami juga terus melembutkan hati kita untuk berjuang, untuk sama seperti Kristus, bukan kepada dosa ya Tuhan. Kami juga mau berjuang, mau melembutkan hati kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang Kau berikan buat hidup kami ya Bapa. Dan kami juga mau melemah lembutkan dalam perkataan, dalam sikap kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan, agar kami dapat menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita ya Bapa, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau melembutkan hati kami dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah iman kami, sukacita kami hanya di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Kristus dan kami dapat mengerti kehendak-Mu, sehingga kami dapat melembutkan hati kami dan terus dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa, secara dahsyat ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan juga bersama-sama dengan kita, dengan kami ya Bapa. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan usaha, sekolah, kuliah, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati keluarga-keluarga kami ini ya Tuhan, masing-masing keluarga yang mendengarkannya Tuhan berkati. Agar di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, kasih kuasa Yesus ada di tengah-tengah keluarga kami. Karena di mana keluarga kami kuat di dalam Kristus, hidup kami juga akan kuat menghadapi dunia-dunia luar. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur atas pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami dapat berjalan, dapat kuat, kemenangan demi kemenangan, kuasa demi kuasa, dan punya pengalaman dengan Kristus yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan kami juga minta ampun dosa-dosa yang kami perbuat ya Bapa, dan Kau yang ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti pembacaan kita pada hari ini. Perenungan kita pada hari ini, biar kita memiliki hati yang lemah lembut, yang tadinya gampang tersinggung menjadi lemah lembut. Jadi kita terus belajar serupa dengan Kristus. Yang belum subscribe boleh di subscribe, yang di like boleh like dan komen saudara. Apakah program ini memberkati saudara, ataukah ada hal-hal yang ingin didoakan, atau ada hal-hal yang ingin mengganjal di dalam hati saudara? Boleh diceritakan, atau ada kesaksian-kesaksian, boleh diceritakan di komentar saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di Sabtu depan. Bye.